Mimpi Nebukadnezar. Dalam tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, raja itu mempunyai beberapa mimpi. Rohnya ketakutan sehingga sukar baginya untuk tidur. Maka raja memanggil semua ahli nujum untuk menjelaskan mimpi-mimpinya itu. Para ahli nujum berkata, "Hiduplah raja selamanya. Ceritakan kepada hamba mimpimu dan kami akan menjelaskan maknanya." Sebagai jawaban kepada para ahli nujum, raja berkata, "Jika kamu gagal memberitahukan mimpi dan maknanya kepadaku, kamu akan mati dan rumahmu akan diubah menjadi timbunan puing-puing. Sebaliknya, jika kamu dapat menjelaskan mimpi dan maknanya, kamu akan menerima hadiah dan kedudukan terhormat. Karena itu, jelaskanlah mimpi dan maknanya kepadaku." Namun para ahli nujum menuntut supaya raja lebih dulu menceritakan mimpinya kepada mereka. Maka Raja Nebukadnezar menjadi marah dan memerintahkan bahwa semua orang bijak dalam kerajaannya dibunuh, termasuk Daniel dan kawan-kawannya. Daniel pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada kawan-kawannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Lalu mereka berdoa kepada Allah untuk mohon belas kasih. Kemudian dalam suatu penglihatan sepanjang malam, misteri itu dijelaskan kepada Daniel, lalu ia memuji Allah. Kemudian Daniel pergi kepada Ariok yang mendapat tugas dari raja untuk membunuh semua orang bijak di Babel. "Bawalah aku menghadap raja," kata Daniel. "Aku akan menjelaskan makna mimpi itu." Ariok membawa Daniel kepada raja dan berkata, "Aku telah menemukan seorang pemuda dari kaum buangan Yehuda yang akan menjelaskan makna mimpi itu." Raja bertanya kepada Daniel, "Sungguhkah engkau dapat menjelaskan kepadaku tentang apa yang kulihat dalam mimpiku dan maknanya?" Daniel menjawab, "Tidak seorang pun ahli nujum atau cerdik pandai yang dapat menjelaskan misteri yang raja tanyakan. Namun di surga ada Allah yang mampu menyingkapkan misteri-misteri itu. Mimpi dan penglihatan tuanku adalah demikian. Ada sebuah patung besar, kepalanya dari emas murni, dada dan tangannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ketika tuanku sedang menatapnya, sebuah batu besar jatuh dan menimpa kaki patung itu sehingga remuk. Pada saat itu besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas hancur lebur dan menjadi debu. Angin meniupnya dan sama sekali tidak ditemukan bekasnya di tanah. Akan tetapi batu yang menimpa patung tadi menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku." Kemudian Daniel menjelaskan makna mimpi itu. Kepala emas menggambarkan Nebukadnezar dan kerajaan Kasdim, sementara logam-logam yang lain menggambarkan kerajaan-kerajaan yang datang kemudian. Kerajaan terakhir dari kerajaan-kerajaan itu begitu lemah sehingga akan hancur berkeping-keping. Raja Nebukadnezar sangat senang dengan penjelasan Daniel. Ia memberikan kedudukan kepada Daniel dan ketiga kawannya. Saudara dan sahabatku, itulah hal yang menarik yang direnungkan oleh Heffernan dalam kitab Daniel. Semoga membantu saya Anda untuk mencintai kitab ini dan menimba semangatnya untuk hidup di zaman ini. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.